Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok G2 akan mempresentasikan hasil dari tugas besar praktikum APSI. Di sini kami akan menjelaskan terkait pembuatan sistem informasi di depo telur puyuh. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri. Kelompok kami terdiri dari 3 anggota. Yang pertama, saudari Masitan Nur Fauziah, NIM 53, lalu saya sendiri Ikhlas Sudasin Briantara, NIM 58, dan juga yang terakhir Irfan Kristianto, NIM 66. Selanjutnya, langsung saja ke topiknya. Nah, di sini ditunjukkan DCD-nya. Nah, di sini terdiri dari 3 aktor. Yang pertama supplier, peternak, dan customer. Di situ ada beberapa proses data yang terjadi, yaitu proses pembayaran, data transaksi, data pemesanan, data produksi, data persediaan, dan data pemesanan. Selanjutnya. Nah, sini adalah DFD level 1. Nah, di dalam DFD level 1 terjadi beberapa proses. Yang pertama proses pembelian, yang kedua proses login, yang ketiga proses pembayaran, yang keempat proses input persediaan. Selanjutnya. Nah, sini adalah DFD level 2. Nah, di DFD level 2 antara peternak dan supplier terjadi 2 proses. Yang pertama proses transaksi, yang kedua proses pembayaran. Lanjut. Nah, di sini ada RD-nya. Nah, dalam RD ini terdapat 5 data. Yang pertama data pembelian, yang kedua data produksi, yang ketiga data login, yang keempat data transaksi, yang kelima data pembayaran. Nah, di masing-masing data ini terdapat beberapa entitas di dalamnya. Sebagai contoh data pembelian ada total harga dengan primary key-nya kode pembelian, lalu nama, berat telur, alamat, dan sebagai kode telur. Nah, dan seterusnya. Nah, di sini adalah flowchart bagi peternak. Yang pertama yaitu mempersiapkan data login, data produksi, dan juga data pembayaran, lalu melakukan proses login, nah, lalu selanjutnya menginput data produksi telur, dan juga input data pembayaran, lalu data persediaan dan data pembayaran terupdate. Selanjutnya flowchart customer. Yang pertama nanti akan memasukkan data pemesanan dan data persediaan, lalu mengecek data persediaan dan selanjutnya melakukan pemesanan, lalu data pemesanan terupdate. Selanjutnya flowchart supplier. Nah, yang pertama menyiapkan data transaksi dan juga data pembayaran. Selanjutnya mengecek data pembayaran pakan, lalu menginput data transaksi, dan yang terakhir data transaksi terinput. Selesai. Baik, berikutnya saya akan menjelaskan tentang Visual Studio-nya. Di sini form pertama itu form sama data, yaitu terdiri dari 2. Yang pertama untuk login peternak dan supplier, kemudian yang kedua untuk customer, yaitu pemesanan telur. Kita menuju ke pemesanan telur terlebih dahulu. Nah, pada form customer ini di bagian datanya di sini akan memunculkan tanggal, kode telur, berat telur, harga dari produksi telur perharinya. Kemudian kita akan isikan nama di sini. Kode telur diisikan sesuai yang di atas. Kita misalkan A12. Untuk berat telurnya kita misalkan 2. Kemudian akan muncul harga di sini sesuai dengan harga yang tertera di atas. Kemudian kita pencet cek. Kemudian di sini akan muncul sisa dari berat telur yang telah dibeli. Kemudian di sini akan muncul kode transaksi. Kemudian kita klik pesan. Maka pemesanan berhasil dan berat telur yang di tabel atas akan terupdate secara sendirinya. Kembali kita login ke peternak dan supplier. Di
kita login ke peternak, ke supplier terlebih dahulu. Nah, ini adalah form dari supplier. Di sini nomor induk adalah nomor yang sebelumnya akan masuk otomatis di sini dan tidak bisa diganti. Kemudian jumlah stok ini adalah jumlah pakan yang akan dikirimkan oleh supplier. Misalnya kita isi 10, kemudian harganya di sini kita tuliskan dengan harga 200.000. Kemudian kita hitung, akan muncul kode transaksi di sebelah kiri atas dan total biaya di sebelah sini. Status pembayaran kita bikin ke hutang terlebih dahulu, kemudian kita inputkan, maka akan terinput pada data transaksi. Di sini update-nya, di sini untuk mengupdate status pembayaran, misal hutang itu akan diupdate menjadi lunas seperti itu. Dan kembali kita login ke peternak. Nah, di sini akan muncul form peternak. Di sini munculkan data produksi, data transaksi, dan data pembelian dari customer. Kita menginputkan terlebih dahulu untuk data produksi telur. Untuk pada telurnya, kita misalkan 8 dengan jumlah telur 100, berat telurnya 10 kilo, harga per kilonya kisaran 25.000. Nah, pendapatan di sini adalah perkalian dari harga kali berat telur, di sini 250.000. Kita inputkan dan akan muncul sendiri di bagian bawah sendiri di sini. Kemudian untuk kolom cari di sini, ini untuk mencari misal apakah masih ada hutang pada kolom transaksi. Kita cari. Nah, terdapat 3 hutang pada kolom transaksi. Nah, di sini kita melakukan pembayaran dengan cara kita mengubah terlebih dahulu, copy di sini untuk kode transaksi, kemudian menuju pembayaran. Kita pastikan di sini akan muncul nominal hutangnya dengan nama membayar tadi, dan untuk nomor rekening kita isikan setelah kita berbagi juga dan kita bayar. Pembayaran berhasil akan masuk ke data pembayaran. Berikut ini adalah website yang kami buat untuk depot telur puyuh. Ini dapat dilihat untuk bagian beranda dari websitenya yang memperkenalkan secara umum tentang depot telur puyuh itu sendiri. Kemudian untuk indeksnya ada tentang kami, itu menjelaskan tentang kenapa harus memilih depot telur puyuh sebagai supplier kebutuhan telur puyuh kita. Kemudian untuk produk yang ditawarkan oleh depot telur puyuh sendiri di kolom produk, yaitu ada telur puyuh ecer, telur puyuh grosir, dan telur puyuh untuk mitra. Kemudian untuk kolom harga sendiri dapat dilihat di situ untuk harga sesuai produk, kemudian ada pertanyaan-pertanyaan umum mengenai produk, kemudian ada untuk dokumentasi. Dokumentasi ini mengenai area atau lokasi produksi, di mana telur puyuh itu diproduksi di peternakan milik depot telur puyuh. Kemudian untuk yang terakhir ada kontak untuk menghubungkan antara pelanggan dengan depot telur puyuh. Di sana ada alamat, nomor telepon, serta pesan yang dapat disampaikan kepada depot telur puyuh itu sendiri. Seperti itu untuk websitenya kurang lebih. Untuk detailnya di website depot telur puyuh sendiri ada di link depottelurpuyuh.epizi.com. Mungkin cukup sekian presentasi kelompok dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.